Cek tes. Assalamualaikum. Aku ganti aja ke DPP nih ya. Ganti lambangnya Kopi Tama ya. Ini aja. Oke.
Oke. Bentar dulu. Bentar, saya. Ya, sip. Nanti takutnya lupa, aku jadi ada nanti pemateri. Oke, hari ini saya host ya. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya, teman-teman Kopitama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Dan tentunya di malam hari ini kita masih diberikan umur dan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur dan kesehatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya selama Allah masih memberikan kita kehidupan di buminya ini. Dan juga kita tidak lupa juga kita dengan salawat dan salam baginda Rasulullah SAW, yang dimana beliau adalah suri tauladan yang harusnya kita contoh, harus kita ikutin segala apa yang beliau lakukan, termaksud dakwah beliau di zamannya Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya, di sini kita ibaratnya di sini hari ini hari spesial ya, hari spesial Bang Sandy ya. Ya. Nah, di sini jadi kita di sini bahwasanya kita tidak bahwasanya kita di sini bukan ustadz ya. Kita di sini hanya untuk berbagi aja untuk teman-teman semuanya. Apalagi di masih pandemi seperti ini kan, daripada kita berdiam diri, nggak ngapa-ngapain di rumah ataupun berkeliaran di luar sana. Nah, mending kita berkumpul di sini. Bagaimana saya pernah mendengar kutipan dari para ulama atau ustadz, dia bilang bahwasanya ketika kita menghadiri suatu majelis atau suatu tempat-tempat kebaikan itu, insya Allah para malaikat itu akan hadir menyaksikan kita di dalam acara tersebut itu. Ya tentunya di acara Kopitama ini. Nah, Amin. Jadi teman-teman semuanya di sini bahwasanya Bang Sandy akan apa ini? Bangka atau kaya bagus ya. Hah? Saya atau Bangka ini bagusnya. Bangka kakak. Sembarang aja. Oke, ya. Teman-teman semuanya. Jadi hari ini karena spesial Bang Sandy ya. Spesial ya kemarin Bang Sandy kan jadi host ya kan. Jadi hari ini Bang Sandy ingin menyampaikan mungkin ya kayak yang tadi saya bilang bahwasanya kita di sini bukan ustadz ya. Jadi kita seperti itu. Okay. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti Bang Sandy ini bisa menjadi ilmu pengetahuan kita lagi tentunya, apalagi pembahasan hari ini adalah dengan judulnya ada apa Ayo. Bang Sandy? Ada taat dan cinta dalam dakwah. Ya, ada taat dan cinta dalam dakwah. Nah, kalau kita dengar bahasa taat itu ya kan dan cinta itu, nah jadi manusia itu ketika ada rasa cinta, nah itu apa saja dia akan lakukan begitu teman-teman semuanya. Karena kenapa? Datangnya cinta itu didasari dengan apa yang kita ingin dapatkan seperti itu. Nah, di sini nanti cintanya bukan cinta tentang ya yang biasa anak-anak muda alami sekarang ini ya, seperti pacaran. Di sini kita cinta dalam berdakwah. Nah, cinta dalam berdakwah itu seperti apa sih? Nah, dan taat dan cinta itu dalam berdakwah itu seperti apa? Nah, daripada kita banyak komat kamit, langsung saja kita serahkan kepada pematerinya Bang Sandy.
Bang Sandy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Ibrahim yang sudah membuka acara Kopi Tama yang berjudul Jati Diri Seorang Muslim, yang insya Allah akan selalu berjalan di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat selama 3 kali dalam sepekan. Seperti yang disampaikan, sebelum saya menyampaikan, alangkah baiknya kita buka dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dengan keterbatasan pertemuan, yaitu pertemuan offline yang biasanya kita lakukan, tapi kita diberi kesempatan untuk bertemu di via online, yaitu live FB Kopi Tama. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman dan Islam, serta salam dan salawat kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Tadi sudah disinggung sedikit ya judulnya oleh Kak Baim, yaitu ada taat dan cinta dalam dakwah. Nah, sebelum saya ke situ dulu nih, teman-teman kan pasti pernah nih berkendara di jalanan, Bapak melakukan aktivitas di luar rumah dan itu menggunakan kendaraan, yaitu di jalan raya. Nah, di jalan raya itu sebagai contoh, saya sering membawa istri jalan, terus ketika pakaiannya itu terjulur terlalu panjang, ada orang yang menegur, Mas, pakaiannya hati-hati nanti kena rantai. Padahal saya tidak kenal sama dia, padahal istilahnya tahu namanya aja enggak, tiba-tiba negur seperti itu. Nah, saya bertanya-tanya nih, atas alasan apa mereka melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita mau sedikit ulas, berarti di situ ada sebuah namanya ketaatan, yaitu menjaga ketertiban berlalu lintas. Nah, dalam ketaatan tersebut, tanpa sadar orang itu menimbulkan rasa cinta, yaitu kecintaan terhadap orang di sekitarnya. Karena dia takut, khawatir ketika pakaian istri saya tersingkap, kena rantai, dan sebagainya, itu akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal bagi saya dan istri saya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah ternyata tanpa kita tidak ketahui siapa itu, mereka sudah melakukan dakwah. Namanya dakwah itu kan beramal soleh, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyampaikan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, si bapak-bapak ini mencegah dari kemungkaran, yaitu terjadinya atau takutnya ketika nanti istri saya pakaiannya tersingkap dan tersangkut oleh rantai akan mengakibatkan kecelakaan. Nah, yang bingungnya lagi, siapa yang nyuruh dia seperti itu, ya kan? Kalau kita mau pahami, dia tidak dibayar untuk menyampaikan itu. Nah, jadi saya bisa ambil kesimpulan ternyata ada ketaatan, yaitu ketaatan berlalu lintas, menjaga ketertiban berlalu lintas. Yang kedua adalah adanya rasa cinta sesama manusia, walaupun kita tidak pernah bertemu dan tidak kenal satu sama lainnya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah bagaimana kalau kita menaiki kapal. Ini lucu ya, kalau menaiki kapal kan berarti ada yang di atas, ada yang di bawah nih. Nah, kalau yang di atas untuk mengambil air itu cukup mudah, ya kan? Memerlukan air cukup mudah. Sementara bagian bawah dia harus naik ke atas. Coba bayangkan teman-teman, dakwah itu laksana tadi seperti patuh berlalu lintas dan berlayar dengan kapal. Di kapal tadi, jika orang yang di bawah ingin mengambil air terus melubangi kapalnya ini untuk mengambil air, kira-kira apa yang terjadi dengan penumpang satu kapal? Yang pasti terjadi adalah musibah, ya. Tetapi ketika orang yang di atas itu memiliki ketaatan atas keamanan di kapal, maka dia akan menegur orang yang di bawah.
menegur atau membantu orang yang dibawa untuk mengambil air, dan rasa cinta untuk melindungi sesama dalam satu kapal. Nah, jadi sering dibawakan oleh ulama-ulama kita mengkaitkan dakwah itu seperti laksana kita naik kapal dalam satu kapal, terus dalam satu kapal itu ada orang yang di atas, ada yang di bawah, dan memerlukan kebutuhan air. Yang di atas enak, mudah untuk mengambil air, sementara di bawah harus naik ke atas. Nah, jadi di sini adalah kenapa saya bilang ada ketaatan dan kecintaan. Tanpa kita sadari, kita itu melaksanakan ketaatan yang dibangun atas peraturan yang dibuat oleh si punya kekuasaan. Kalau tadi di lalu lintas adalah kayak pemerintah, kalau di kapal berarti adalah nakhoda. Nah, sama halnya, kalau kita melakukan dakwah berarti kita ada sebuah ketaatan dan ada cinta yang timbul di situ. Tetapi taat dan cinta yang dikeluarkan dalam dakwah ini berbeda hal dengan dua kejadian seperti itu. Kalau tadi kita bisa lihat hanya sebatas manusia antara manusia. Nah, akan saya sampaikan seperti ini. Apa ya? Ada yang menarik. Sebenarnya kalau kita bilang dakwah itu tugasnya siapa? Tadi bilangnya Kak Ibrahim di awal, kita ini bukan ulama, bukan ustadz, bukan syekh atau habaib, tapi kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang sudah jelas ada tertulis di Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, teman-teman, sebelum kita panjang lebar membahasnya, ada satu surah, yang dimana surah ini menggambarkan bagaimana seharusnya manusia itu berlaku, yaitu di Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Kebaikan yang di sini dimaksud adalah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dari sepenggalan ayat ini kita patut menyadari bahwa dakwah ini bukan hanya semata-mata kita ini lebih berilmu daripada orang yang kita dakwai. Karena sejatinya dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu selalu mengajak kita kepada ketenangan, keamanan, terus rasa kenyamanan. Ketika kita menyampaikan, orang itu langsung paham apa yang kita sampaikan. Nah, tetapi dalam hal ini kita ketahui dakwah adalah sesuatu yang tidak menjadi ketertarikan terhadap manusia untuk dilakukan. Memang kalau kita lihat dari segi materi, dakwah itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi dari segi di matanya Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Perlu kita pahami di sini bahwa ketika kita melakukan aktivitas dakwah, sama halnya ketika kita menegur orang di jalanan yang sedang mengendarai motor, simpelnya standarnya tidak naik standarnya, apa teman-teman pasti lakukan? Kabaim pasti negur kan? Jelas ya. Pak, standarnya belum naik. Iya. Kalau kita pikir-pikir, buat apa kita negur? Toh kalau dia jatuh bukan urusan kita. Dia mau jatuh di jalanan, mau seperti apa di jalanan, itu terserah dia. Tanpa kita sadar, manusia itu sebenarnya selalu melakukan aktivitas dakwah. Baik ibu kepada anaknya, atau sebaliknya anak kepada ibunya, terus guru kepada muridnya, murid kepada gurunya. Nah, itu adalah sebuah aktivitas dakwah yang terjadi karena sebuah rasa ketaatan dan kecintaan terhadap makhluknya, yang bisa dibilang kecintaan terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam semesta, dan seisinya yang pasti. Tadi kita kembali lagi ke contoh pengendara motor tadi. Coba dipikir-pikir, ngapain Kak Baim negur orang itu standarnya? Apa ya, kalau kita saya bertanya ke Kak Baim, apa yang membuat Kak Baim menegur hal seperti itu? Ada gunanya nggak buat Kak Baim? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya nggak ada gunanya, Bang Sandia, karena kalau saya pikir itu kan orang lain juga gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita ngapain sampaikan gitu kan? Ya, kalau betul benar Kak Baim. Buat apa kita sampaikan? Kenal enggak, saudara bukan, keluarga bukan, teman bukan, namanya aja enggak tahu.
tapi terlintas, bahkan terbesit, itu menjadi sebuah fitrah bagi kita manusia, bahwa ketika melihat sesuatu yang buruk, manusia itu fitrahnya ingin melakukan kebaikan. Jadi otomatis Kak Baim akan bilang, Pak, standarnya belum naik, Pak. Kira-kira orang itu pasti mikir, siapa dia? Oh iya, standarku belum naik. Iya. Nah, tanpa kita sadar, itu ada rasa ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan untuk menjaga sesama manusia yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salinglah berkasih sayang, berlemah lembut. Terus ada cinta. Iya betul. Orang yang berlemah lembut kepada orang lain tidak mungkin tanpa didasarkan sebuah kecintaan kepada orang tersebut. Tetapi kita tidak bahas ini masalah cinta yang berbeda jenis ya. Bukan cinta itu yang kita maksud ya. Nanti teman-teman salah persepsi lagi. Jadi cintanya adalah cinta memang betul-betul peduli kepada orang lain. Sama contohnya tadi yang dua adalah berlalu lintas dan naik kapal. Kalau berlalu lintas kita lihat siapa sih yang membuat peraturan pemerintah. Kalau kita pikir-pikir buat apa melaksanakan peraturan pemerintah? Itu pemerintah juga tidak peduli dengan apa-apa yang terjadi nanti kita di jalanan. Toh kita semua yang bayar. Terlepas dari itu peraturan pemerintah, manusia kembali lagi itu adalah fitrahnya, ingin berbuat baik kepada sesamanya. Jadi sebenarnya manusia itu tidak ada yang fitrahnya itu ingin berbuat jahat, pasti berbuat baik. Itu cuma contoh berlalu lintas dan naik kapal. Nah, ini kita ke poin utamanya yaitu tentang dakwah. Dakwah yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang makruf dan mencegah dari keburukan yaitu yang amal ma'ruf nahi mungkar, yang mungkarnya. Nah, dakwah sendiri itu kita perhatikan kalau kita mau flashback ya. Rasul dan para sahabat ketika melakukan aktivitas dakwah itu banyak tantangannya. Tidak sedikit sahabat itu ada yang dianiaya. Kita ketahui ada keluarga Yazid yang ayah dan ibunya meninggal. Keluarga Yazid, maaf keluarga Yasir. Coba dilihatin, tidak ada sedikit pun aktivitas dakwah itu sejatinya mengenakan bagi pengembannya, tapi justru itu menjadi sebuah rintangan. Tapi coba dipikir-pikir, apa coba Rasul dan para sahabat itu buat apa dakwah? Bahan bakarnya itu apa? Kalau kita pikir-pikir buat apa? Rasul, sahabat, mati-matian dakwah. Bahan bakarnya itu apa yang membuat mereka itu tidak ada henti-hentinya untuk terus berdakwah. Coba kalau pikir-pikir, Rasul dan para sahabat itu layaknya pengendara motor, saya dengan pengendara motor lainnya. Tidak saling kenal. Tapi Rasul itu ingin menyampaikan kebaikan terus. Kurang lebih sama kan? Kalau kita hubungkan kayak seperti pengendara motor ini. Rasul tidak kenal kita. Tapi luar biasanya Pak Rasul dan para sahabat itu mendakwakan Islam agar bisa sampai ke umatnya. Itu apa kalau bukan sebuah ketaatan dan kecintaan terhadap Allah dan sesamanya. Terus aktivitas dakwah ini diperuntukkan untuk siapa sih? Siapa sih pengembannya? Diperuntukkan untuk siapa sih? Dakwah itu sejatinya diemban oleh seluruh umat di dunia tanpa terkecuali. Kalau saya bilang orang yang non muslim ya berdakwah mereka, berdakwah agamanya mereka. Ya sebagai muslim apa yang kita dakwakan? Yang kita dakwakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang telah Allah dan Rasulnya berikan. Itulah dakwah umat Islam. Terus untuk apa tujuannya? Siapa target dakwah? Ya orang-orang yang belum mengenal Islam. Bahkan pada saat ini orang-orang yang mengenal Islam pun itu perlu kita dakwahin. Karena banyak terjadi hal-hal mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang melenceng. Seperti di pertemuan sebelumnya kita ketahui Kak Baim pernah bahas masalah pacaran. Cuma dipikir, itu orang Muslim, orang Islam, tapi melakukan pacaran. Terus kalau kita tidak dakwahkan, itu tidak boleh. Kalau kamu memang tidak sanggup, maka tidak usah pacaran, berpuasa. Tetapi kalau kamu sanggup, maka nikahilah. Nah itu yang benar. Maka tugas kita apa? Ya berdakwah, dakwahin mereka. Sama yang dikasih contoh Kak Ibrahim adalah riba. Ya dakwahin mereka.
siapapun orangnya, dia wajib berdakwah. Dan siapapun orangnya, wajib kita dakwahin. Tapi dengan melakukan adab-adab yang baik. Seperti saya bilang, dakwah itu Iya. merangkul, bukan memukul. Kalau kita selalu memukul, mencaci maki, orang malah jauh dari dakwah. Sama halnya Benar-benar. seperti Rasul. Rasul pernah berdakwah, terus dilempari. Malaikat penjaga gunung itu ngomong, berdoalah kepada Allahmu, kepada Robmu, mintalah gunung ini untuk kutimpakan kepada suatu kaum itu. Tapi Rasul tidak. Itu Rasul dianiaya, segi fisik maupun mental. Lah kita kalau tidak pengen berdakwah, minimal dengan lisan kita itu cukup miris gitu kan. Kalau kamu tidak mau berdakwah, di mana rasa ketaatanmu kepada Allah? Di mana rasa kecintaanmu terhadap sesama manusia? Tidak mungkin kita pengen hidup itu merasa senang sendiri. Itu yang paling enak. Kalau kamu ada nggak orang yang merasa senang pengen sendiri? Rasul itu tidak pernah ingin senang sendiri. Ingin selalu mengajak para sahabat dan pengikutnya. Nah itu. Jadi ada ketaatan dan sebuah cinta yang hadir dalam aktivitas dakwah. Karena jika orang tidak menghadirkan rasa taat dan cinta dalam dakwah, maka yang ada dia hanya akan menghujat, menghakimi, terus menghina dan menjatuhkan saudaranya sendiri. Sering kita lihat kan itu contohnya lah, tapi kita tidak sebut siapa-siapa, tapi kita sering lihat seperti hal di luar sana. Betul Kak Baim? Betul. Nah, banyak kan? Malah justru banyak. Kalau kita mau ambil contoh, ada orang yang menghinakan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan cara dibakar. Nah, itu salah satu orang yang tidak menghadirkan rasa taat dan cinta dalam berdakwah. Walaupun dia berada dalam suatu organisasi yang Islami. Jadi di bawah dinaungi ikut dalam organisasi Islami, belum tentu itu bisa menimbulkan atau menghadirkan dirinya itu taat dan cinta kepada sesamanya, kepada Islam. Ini kita sampai berapa jam Kak Ibrahim? Soalnya saya tidak biasa ngisi ya. Saya terserah Bang Sandy aja lah. Hah? Ini acara kita kok. Oh, ini acara kita ya. Serah aja. Ya, soalnya saya nggak lihat jam ini. Spesial. Iya, kita lanjut aja lagi ya. Pokoknya sampai Kak Baim selesai. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, aku ini berdakwah, aku ini dakwahin kamu, tapi dengan cara yang tidak baik. Berarti pertanyakan dirinya, jangan-jangan dia tidak ada rasa ketaatan. Karena orang yang kalau memang dia menghadirkan rasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan berlemah lembut. Karena dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri toladan bagi umatnya. Bahkan ketika nanti kita berdakwah itu kita dilempari kotoran, dilempari batu, maka tetap pegang teguh. Aku berdakwah karena taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, juga sesama manusia. Coba bayangkan, kalau Rasul dulu dan para sahabat itu berdakwah tanpa ada rasa taat dan cinta. Ya semau-maunya. Umar itu berapa kali ingin mencabut pedangnya hanya untuk menebas kepala orang Yahudi. Kalau tidak ada ketaatan dan cinta kepada makhluknya, saya yakin orang Yahudi itu banyak yang dibantai oleh Umar. Terus kalau tidak seperti itu, Rasul itu tidak akan bisa dibilang, ya Rasul tidak mungkin dengan lemah lembut. Ketika Rasul dianiaya, tinggal berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan mereka azab. Doanya Rasul itu kan terkabul. Tapi pernah nggak kita dengar doanya Rasul itu berdoa, ya Allah, timpakan gunung itu ke semua orang Yahudi? Nggak ada. Justru malah diperlakukan dengan baik kan. Baik waktu Fatu Mekah, perang apapun, Badar, nggak pernah Rasul memperlakukan manusia itu layaknya binatang. Karena apa? Karena ada rasa taat dan cinta kepada Allah. Taat dan cinta kepada Allah yang mengharuskan seorang pengemban dakwah itu memperlakukan manusia lainnya dengan cara yang baik.
dengan lisan yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik. Sehingga dia ketika dia mendengar dakwah kita, dakwah itu tersentuh ke dalam hatinya. Nah, jadi kalau orang yang eh, terus ngomong-ngomong dakwah tapi dengan cara menghina orang lain, mencaci orang lain, pertanyakan atas dasar apa dia? Jangan-jangan dasar mereka bukan taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi karena taat dan cinta kepada yang membayar di belakangnya. Nah, itu yang terpenting. Mungkin kalau dijabarkan dari intinya ini adalah berdakwah itu tidak akan mengurangi rasa cinta kita, taat kita, takwa kita kepada Allah. Tapi justru dengan berdakwah, kita terus melatih rasa cinta, rasa takwa, rasa taat, rasa semua yang ada pada diri kita itu untuk selalu tersentuh dengan hal-hal yang berbau keburukan. Contohnya tadi orang pengendara motor. Saya yakin 100% seluruh pengendara motor ketika melihat orang lain dalam bahaya, dalam contohnya tadi itu adalah standar, semua orang akan refleks meneriaki orang tersebut dengan teriakan, "Pak, standarnya." Ngelihat wanita dibonceng terus pakaiannya hampir menyentuh rantai, pasti dibilangin, "Mbak, Mas, hijabnya awas kena rantai." Itu sebenarnya dakwah itu justru membuat rasa taat dan cinta kita itu semakin besar. Kalau semakin kecil dan semakin menghilang, maka perlu dipertanyakan. Yang saya bilang tadi, jangan-jangan dia taat dan cinta karena yang membayar di belakangnya. Itu aja mungkin dari saya, Kak Ibrahim. Karena saya bilang, intinya kalau saya gambarkan, yuk dakwah. Karena dakwah ini bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi untuk orang lain, untuk seluruh makhluk yang ada di dunia, di bumi, dan alam semesta beserta isinya. Tanpa terkecuali, bahkan tanaman sekalipun, itu dijaga dengan cara-cara yang baik. Karena ada rasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya yang memberikan pengetahuan kepada kita, jangan merusak alam semesta. Itu aja dari saya, Kak Ibrahim. Mohon maaf kalau ada salah. Silakan kalau ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan. Iya, ini saya ingin bertanya Bang Sandy. Nah, dakwah itu kan ibaratnya kan kita kan menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan ya. Nah, di sini terkadang ada orang yang baru hijrah gitu ya Bang Sandy ya. Nah, dia itu mencoba hijrah, dia mencoba menyampaikan kebenaran atau kebaikan. Nah, seringkali ada bulian gitu Bang Sandy. Nah, jadi terkadang orang yang baru hijrah itu dia karena sering ada bulian, ya dibilangin so alim lah, so taat lah. Nah, jadi bagaimana seseorang itu bisa kokoh dengan bulian tersebut sama kepada orang-orang lain seperti itu Bang Sandy. Mungkin Bang Sandy bisa memberikan itu yang jawabannya. dulu terjadi pada saya sendiri. Bahkan saya sempat dibilangin salah satu orang tuh nyebut, "Cindy tuh ngaji di mana sih?" Bahkan ada yang ngomong kok kayak orang-orang Yahudi gitu dan sebagainya. Ini aja kalau kita mau ambil contoh simpel gini. Dibully itu tidak akan merugikan kita. Ya kan? Ini kan kasusnya tadi Kak Ibrahim nanya orang itu dibully ya kan? Nah, saya memposisikan sebagai orang yang dibully. Maka saya akan bilang, dibully itu tidak akan pernah dihukumi oleh Allah. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi saya tidak akan memikirkan dibully. Tapi ketika kita membuli, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi ketika dia dibully, terus dia ingin merasa dirinya tetap kuat, buka Al-Quran. Mending manusia yang bully atau Allah yang bully? Dikatakan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya masuk kemana? Neraka. Itu Allah itu mengancam sekaligus membuli kalian. Membuli orang-orang yang tidak mau hijrah. Kalian itu ada dikatakan seperti domba. Seperti hewan ternak. Ada pernah disampaikan oleh Kak Gus Randi, kalau tidak salah saya pernah baca. Seperti hewan ternak. Rendahnya lebih daripada hewan ternak.
Jadi selalu digiring orang hewan ternak. Kalau mau dibully, itu kita dibully oleh Allah. Kita ini kalau tidak mau taat sama Allah, tidak mau patuh kepada Allah, ya kita itu seperti hewan ternak. Digiring oleh setan. Itu Allah membuli, sekaligus mengancam, memberikan neraka. Terus kalau dibully sama manusia, kita ini dibully. Dibully itu tidak akan mengurangi diri kita apa sedikit pun dari apa tidak mengurangi sedikit pun yang ada pada diri kita. Ketika kita dibully, Iya. gantengnya tidak kurang, ya kan? Terus dompetnya isinya tetap, ya kan? Makan kita tetap 3 kali sehari. Kerja kita tetap turun sendiri, naik kendaraan sendiri, tidak akan merugikan kita. Tapi beda hal ketika kita menjadi pelaku, yaitu yang membuli. Yang pertama kurang apa? Dosa. Apa pahala kita bisa menjadi berkurang karena kita membuli orang. Kedua, orang melihat kita itu sebagai orang yang tidak baik, tutur katanya. Ketiga, kita itu menjadi orang yang tidak berlaku lemah lembut kepada sesamanya. Maka ganjarannya apa? Allah pun mengancam orang seperti itu. Jadi, kalau orang yang baru hijrah, jangan terlalu memperhatikan apa yang orang lain bicarakan. Ingat, dibully itu tidak akan mengurangi apapun yang ada dalam diri kita. Tetapi ketika kita membuli, itu bahkan bisa mengurangi semua pahala yang ada pada diri kita. Nah, itu aja dari saya, Kak Baim. Jadi kalau dibully, jangan terlalu baper. Kita mending baper kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Kalau sama manusia, jangan baper. Ya. Betul. Nah, karena kalau apa yang kita sandarkan kepada manusia itu memang nggak akan abadi, Bapak Sendi ya. Yep. Kayak kemarin di pertemuannya di hari Jumat ya, itu kan materinya ikhlas. Saya terbesit satu gini. Kalau sama manusia itu sisakan diri kita itu 99,99% itu untuk tidak percaya, bahkan tidak terlalu menggantungkan kepada manusia. Ingat, 99,99% itu kita simpan untuk diri kita. Sisanya kita gantungkan kepada manusia. 0,01% kalau sama manusia. Tetapi kepada Allah dan Rasulnya, gantungkan 100%. Jangan ragu-ragu, kalau bisa 1000%, 1000%. Itu Kak Baim. Jadi, ada nanya masalah dakwah ini Kak Baim? Ya, luar biasa lah yang disampaikan Bang Sendi ini ya. Dari contoh-contohnya, dari penyampaiannya ya, dan akhirnya kita bisa mengetahui menambah ilmu kita, bagaimana cara kita taat kepada Allah dan timbul rasa cinta kita kepada sesama kita, seperti itu ya kan Bang Sendi ya. Tadi contohnya sudah dijelaskan, ketika kita melihat orang yang berkendara bermotor itu terus standarnya masih turun, nah terus itu namanya kita ada taat ya, terus itu datang rasa cinta, terus itu ada dorongan gitu ya kan, untuk ini kalau kita sampaikan ini kalau kita udah sampaikan ini bisa celaka ini. Nah itulah dorongan seorang muslim ya, karena kenapa ya, karena ada ketaatan dalam diri kita seperti itu. Ketaatan berlalu lintas secara baik dan benar. Jadi ketika melihat ganjilan di jalan, kita menyampaikan ini kepada orang lain, dan ada rasa cinta di situ, karena bagaimana kalau itu terjadi kepada saya atau kepada keluarga saya harus menjaga juga orang ini padahal saya tidak kenal. Nah itu makanya judulnya ada taat dan cinta dalam dakwah. Jadi dalam setiap aktivitas kita, aktivitas dakwah itu pasti ada ketaatan dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, termasuk kepada makhluknya. Itu aja mungkin dari saya Kak Baim. Kalau ada yang ditanyakan, jangan ditanyakan. Ya mungkin itu aja Bang Sendi ya. Sebelum saya tutup, saya bacakan sedikit kutipan ini dari Kak Baim, saya potong sebentar. Ya. Tadi kan disampaikan di lingkungan itu kan dakwah itu kita disuruh berdakwah. Terus ada sekelompok. Nah, jadi kalau teman-teman yang baru hijrah, nah ini penting nih. Jadi teman-teman yang baru hijrah terus ingin tetap istiqomah, maka gabung dalam kegiatan atau aktivitas dakwah. Karena dikatakan di situ hendaklah ada segolongan orang. Segolongan orang berarti bukan hanya satu orang. Jadi tidak mungkin dakwah itu sendirian. Kalau sendirian pasti terkam kita sama singa-singa di luar sana. Jadi berkelompok. Nah, jadi kalau teman-teman di luar sana yang
masih proses hijrah terus bingung melakukan aktivitas, silakan gabung ke Kopi Tama. Insya Allah Kopi Tama akan siap menerima dan kita Luar biasa. sama-sama belajar nih untuk terus Iya, betul. OBS-nya nggak aktif ini. Oh ya sudah. Kita cek dulu. Siaran FB-nya terputus juga kayaknya. Ya udah. Mau diapain sudah? Iya, terputus. Yang penting ada poin-poinnya lah sudah masuk. Ntar dulu, tak cek. Iya, terputus. Oke. Oh, nyambung, masih nyambung. Silakan sambung aja. Saya buka dulu. Mohon maaf teman-teman, ada trouble sedikit di OBS-nya. Tiba-tiba langsung putus sendiri. Entah kenapa nih. Tadi pas Kak Ibrahim ngomong, tiba-tiba OBS saya stuck. Tapi bukan dari Kak Ibrahimnya, kayaknya dari jaringan saya ini. Ini masih saya utak-atik. Masih lanjut sepertinya Kak Baim. Silakan. Lanjut Kak Baim. Sudah oke. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat aja. Jadi pentingnya memang kita itu harus memang ada jamaah ya, agar kita bisa selalu diingatkan kepada jamaah tersebut di saat kita melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang sudah bersangkutan dengan dosa. Nah, di situ wajibnya kita menjadi seorang mendakwah itu yang kita sampaikan semuanya bahwasanya kemarin Bang Jack pernah berkata bahwasanya kita itu nggak perlu untuk jadi ustadz dulu hafal ayat hadis riwayat Imam Bukhari seperti itu. Nah itu ketika kita mengetahui sesuatu yang sudah kita ketahui terus itu kebaikan, sampaikanlah kepada saudara-saudara kita. Dan orang yang bertakwa itu tidak akan pernah rugi. Karena kenapa? Bahwasanya Allah itu memuji orang yang menyuruh kebenaran. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan bagi siapa saja yang bertakwa. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, orang yang berdakwah di jalan Allah, semoga Allah menerangi wajah hambanya. Nah, siapakah yang dimaksud itu? Yaitu orang-orang yang selalu mendengar ucapanku dan kemudian dia menghafal ucapanku itu. Terus mereka menyampaikannya apa yang saya ucapkan, apa yang Rasulullah SAW itu ucapkan, dia sampaikan lagi kepada saudara-saudaranya. Nah, dan Rasul juga kembali berkata, dan di situ juga masih belum cukup. Kenapa belum cukup? Bahwasanya orang yang berdakwah itu sangat luar biasa gitu, nah Bang Sendi, sangat luar biasa. Nah, di mata Allah itu sangat luar biasa itu. Nah, bagi orang-orang yang berdakwah, sesungguhnya para malaikat itu beserta para penghuni langit dan ikan-ikan pun senantiasa mendoakan orang-orang yang menyeru kepada amal ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau tidak salah hadisnya itu ikan paus, kalau tidak salah. Bayangkan coba, ketika kita mengerjakan amal kebaikan, ciptaan-ciptaan Allah itu mendoakan kita gitu, nah agar dosa-dosa ini kita gugur semua seperti itu. Bayangkan coba teman-teman semuanya. Pentingnya memang dakwah itu, makanya jangan kita anggap remeh menyampaikan kebaikan itu. Nah, dan di situ juga Allah ketika kita malas-malasan atau dengan sengajanya malas untuk berdakwah, terus melihat sesuatu hal-hal yang biar aja lah kelompok ini aja kok yang dianuin dibully, biarkan aja lah. Padahal itu saudara-saudara muslim kita. Bagaimana bagaimana ada datang rasanya cinta kalau ketaatan itu tidak ada kepada Allah. Jadi ketika saudara kita itu dibully, kita santai aja seperti itu. Dan itu banyak terjadi sudah di kalangan kita ini seperti itu. Jadi ketika ada kelompok lain dihina, diapain, terus itu kelompok lain biar aja lah, memang ajarannya seperti itu kok, memang salah seperti itu. Bagaimana mungkin seorang muslim itu berpikiran negatif kepada saudara semuslimnya? Auzubillah ya Bang Sendi ya. Ya. Jadi semoga kita selalu di dalam barisan-barisan orang yang menyeru kepada amal ma'ruf nahi munkar, dan semoga senantiasa Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya bersama Rasulullah dan orang-orang soleh semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup, saya ingin ngasih tahu nih teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita ingin tetap kuat, saya pernah nonton salah satu tayangan di YouTube yaitu judulnya BTS. Saat itu seseorang tuh
curhat kepada temannya. Dia berkata seperti ini, aku ingin berhenti dari dakwah. Terus nasihat yang cukup sebenarnya menyedihkan dan itu justru membuat diri kita malu. Temannya ini menasihati seperti ini, kamu tahu nggak bahan bakar dakwah Rasul sehingga bisa sampai pada titik ini? Lalu temannya itu menjawab, nggak tahu. Kamu nggak tahu bahan bakar Rasul itu apa sehingga bisa kuat untuk mendakwakan Islam sampai ke umat sekarang? Dia menjawab lagi, enggak. Yakin kamu nggak tahu apa yang membuat Rasul itu memiliki kekuatan dan bahan bakar yang luar biasa dalam aktivitas dakwahnya? Sampai dia menjawab 3 kali enggak. Akhirnya dia bilang, bahan bakar dakwah Rasul itu adalah cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, cinta kepada hewan, cinta kepada alam, dan cinta kepada seluruh yang ada di alam semesta ini, agar orang-orang yang tidak mengenal Islam bisa mengenal Islam, dan orang yang mengenal Islam bisa menerapkan Islam, dan orang yang menerapkan Islam bisa menjadikan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi teman-teman di luar sana, dakwah itu adalah aktivitasnya orang-orang yang hebat, adalah aktivitas para nabi, aktivitas para ulama, para ustadz. Tapi bukan berarti kita yang bukan siapa-siapa tidak ingin melakukan hal tersebut. Justru melakukanlah, berbuatlah dakwah walaupun hanya bisa menyampaikan 1 ayat. Karena ingat, Rasul bisa mendakwakan Islam sampai ke titik ini itu karena cintanya kepada umatnya, cintanya kepada orang yang dia tidak ketahui siapa dirinya, sehingga dakwah itu bisa sampai di kita sekarang ini, sampai di pengikutnya di zaman nanti. Jadi kalau teman-teman ingin selalu mencintai Allah, selalu taat kepada Allah, maka berusaha untuk dakwah. Karena dengan dakwah itu mengantarkan kita kepada pribadi yang lebih baik, menjalankan kita kepada pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya berikan. Tanpa terkecuali kita pasti akan menyayangi seluruh yang ada di alam semesta. Mungkin teman-teman yang masih enggan untuk berdakwah, semoga ingin menjadi salah satu aktivis dakwah, yaitu dakwah Islam. Karena kita ketahui, karena Rasul dan para sahabat mendakwakan Islam dengan penuh cinta, penuh taat, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan mengetahui nikmatnya Islam itu seperti apa. Maka bersegeralah untuk bergabung dalam barisan dakwah. Jika teman-teman di sana bingung untuk ikut manapun, silakan ikut aktivitas dakwah manapun, selama itu tidak terlepas dari koridor-koridor hukum syara yang memang menjadi suatu ketentuan, maka jalani. Tapi jika teman-teman di luar sana bingung ingin gabung kemana, kami Kopi Taman siap sama-sama membersamai teman-teman, bersama-sama untuk terus belajar melakukan aktivitas dakwah sampai kapanpun, sampai waktu kita berakhir. Jadi jangan pernah takut untuk berdakwah dan jangan pernah lelah untuk berdakwah, karena sejatinya dakwah itu dibangun dari sebuah ketaatan dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, sesama manusia dan seluruh yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Itu aja mungkin dari saya. Oke, Bang Sandy, mungkin kita akhiri saja. Mentang-mentang acara spesial kayaknya ini terlalu lama kayaknya sudah kita. Enggak, kayaknya udah lama. Sebentar. Iya kan? Iya. Cuma hampir 51 menit. Ya udah, kita akhiri saja Bang Sandy, karena waktu kita memang 10-15 menit aja ya, mungkin karena ada penjelasan yang memang tergantung ya, jadi kita harus jelaskan memang sedetail-detailnya. Biar siap kemarin biar nggak salah paham nanti. Biar nanti paham yang ngiri lagi. Insyaallah ndak ada ngiri. Justru malah pengen bersemangat bisa menyampaikan dakwah itu sebanyak-banyaknya. Itu mungkin. Oke.
Oke. Iya, mungkin itu saya teman-teman semuanya, semua semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih atas waktu dan nasihatnya Bang Sendi. Kita akhiri dengan doa penutupan majelis. Astagfirullahaladzim, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main masjid? Main Venture kebalik. Aku Kebiasaan jadi host soalnya. Oke. Makasih Kak Baim. Oke Bang Sendi.